Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus habibana, guru kita tercinta, guru kita yang kita muliakan, Al-Habib Alif Fahmi, yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan, dan juga para asatiz, para orang tua kami, para hujaz, para jamaah yang sama-sama kami hormati dan semoga Allah muliakan. Ada satu tugas yang begitu besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Satu tugas Rasul adalah Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi akhlak zaman sekarang, kuntilanak udah pada pensiun. Ibu sekarang mah biar kata pun nangka gede, pun asam gede, pun arang-arang gede, udah nggak ada kuntilanak ya. Kenapa? Karena kuntilanaknya udah pensiun. Kenapa pensiun? Karena udah nganggur. Belum lama demo di Grand Lake. Iya, kuntilanak udah demo. Kuntilanak, Genderuwo, Nyi Roro Kidul pada demo di situ. Kata kuntilanak, laporan bos. Kata bosnya, lu mau ngapain? Pagi-pagi ramai banget. Saya mau demo bos. Demo ngapain? Mau pensiun dini. Kuntilanak udah pada mau pensiun dini. Kata bosnya, kenapa lu pada pensiun dini? Sudah nganggur dulu bos, udah kagak ada kerjaan. Kata kuntilanak, lah emang apa? Ya bagaimana bos ya, manusianya udah lebih parah dari setan. Kata kuntilanak, gimana saya kagak nganggur bos, saya aja godain manusia masih pakai baju kurung. Terus ibu-ibu saya godain pada pakai tank top. Barahan dia sama saya. Emang yang muda lu gak godain? Ya bos, apalagi yang muda saya godain pada pakai celana pendek bos, ribet saya. Jadi justru bukan saya yang godain, saya digodain sama dia. Ini yang dikatakan sama Nabi, inna sayatinal insi, bahwasanya setan manusia asyadu
lebih aku takuti min sayatinil jinni, daripada setan-setan jin. Fa inna sayatinal insi, karena setan manusia, ya ruhu sayatinal jinni, sudah mengistirahatkan, sudah membuat senang setan-setan jin. No, lihat Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul hidupnya di laut. Apa pernah kita ngeliat Nyi Roro Kidul pakai baju renang? Hah? Pernah Bu? Nggak pernah kan? Tetap Nyi Roro Kidul walaupun hidup di laut dia masih sopan pakai kebaya. Tapi zaman sekarang manusia, ibu-ibu hidup di darat tapi pada pakai baju renang. Apalagi Sabtu pagi sama Minggu pagi, ya Allah ya Rabbi, make kerudung tapi ini pakai kaos nyeplak banget dah. Ntar aja di depan ruko ya begini nih, 1, 2, 3, 4. Ya Allah ya Rabbi. Orang kampung saya Bu, orang kampung saya begitu. Cuma aslinya orang Ceger, saya tanya. Aslinya orang sini. Hidup di darat tapi pada pakai baju renang. Makanya kita untuk bisa berakhlak, ini zaman sekarang sudah jahiliyah modern. Dulu zaman Rasul ketika anaknya lahir perempuan bunuh. Zaman Nabi Musa ketika lahir anaknya laki bunuh. Zaman sekarang lahir anak perempuan dibunuh, anak laki dimampusin. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi kita, zaman jahiliyah nunggu lahir baru dibunuh. Zaman sekarang belum lahir udah dibunuh. Jahiliyah modern. Dulu zaman jahiliyah nyembah patung. Sekarang zaman jahiliyah modern nyembah harta. Ini yang dikatakan jahiliyah. Ahlan wa sahlan. Guru saya sampai, berarti penceramah pokok udah nyampe. Penceramah pokoknya kan Kiai Sarif Mawan, saya mah cuma pemeran pembantu doang ini. Pemeran pembantu mah bentaran doang, nyuci piring udah. Kalau pemeran utama mah lamaan dikit. Kadang-kadang gitu makan main film jadi medi doang. Maka nih namanya innama buistu li utamima makarimal akhlak. Rasul diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak. Di saat itu sudah bobrok, sudah rusak. Pengen punya anak yang akhlaknya bagus Bu? Bu? Mau? Pengen punya anak yang akhlaknya baik? Gunung dikata gede, lebih gede hati emaknya. Kalau punya anak akhlaknya baik mah. Tapi pengen punya anak akhlaknya baik, kagak bedanya kita nanam puun. Begitu kita nanam puunan, kita cari bibit unggul. Tanam timun puan yang paling gede kita ambil. Kata anaknya, ini kagak dijual Pak, jangan tong, itu mah buat bibit. Kenapa buat bibit? Sebab timun puannya paling gede, bibit unggul. Itu timun puan paling gede, kita belah, bijinya kita jemur, besok bulan Rejab tanggal 1 nanam. Padahal bibitnya dari yang paling gede, tetap begitu jadi mak masih banyak yang petot. Si banyak itu timun puan yang petot. Apalagi kalau bibitnya kita ambil dari timun puan yang petot. Ya petot semua. Ini yang dikatakan kedua, kalau mau nanamnya bagus, setelah bibitnya bibit unggul, tanahnya tanah yang subur, tanah yang bagus pula. Kalau tanahnya bibitnya bagus tapi tanahnya enggak subur, enggak bagus. Anak mah bagus tapi hidup di lingkungan yang tidak baik, maka akan jadi tidak baik. Walaupun babanya mah ustad,
engkongnya kiai tapi hidupnya di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan tidak baik. Kenapa? Walaupun bibitnya bibit unggul, kalau tanahnya tandus tidak akan menjadi baik. Berarti faktor kedua yang menunjang pohon itu bagus adalah tanah yang subur. Setelah tanah yang subur habis nanam, kita pagar. Kenapa harus dipagar? Biar kagak dimakan ayam, biar kagak dimakan kambing. Anak pagerin tuh pakai akidah, anak pagar pakai pendidikan. Anak sekarang banyak banget pada jadi codot bu. Bu, makanya kalau punya anak perawan sekarang mak blongsong, punya mangga di blongsong, punya mangga dibungkus, maka satu, mangga itu aman gak kotor. Dua, kitanya penasaran mau ngintipin mulu. Kita yang bungkus, kita yang ngintip. Ntar dia pegang datuh, mangga gue udah gede apa belum? Udah aja yang bungkus. Maka kalau misalnya orang perempuan dibungkus rapi, orang penasaran. Padahal mah sudah raja dewek tapi penasaran. Ntar dia intip dikit dari kolong, udah gede apa belum sih mangga gua? Wah iya apa jadi intip? Yang bungkus dia, yang intipin mulu dia. Yang kedua, kalau misalnya kita nih main ke pesantren lihat santri putri, begitu dia lagi naik tangga betisnya kelihatan, girang modal. Dan betis ya timbang betis sih, tapi kan betis yang nggak pernah dilihat orang, girang. Tapi kalau kita main ke kompleks sono pagi-pagi ngeliat yang pakai androk di atas dengkul, kagak girang. Kenapa? Emang biasa ngablak. Dan yang ketiganya, kalau mangga diblongsong, kalau mangga dibungkus, aman dari gangguan codot liar. Baik-baik bu, yang punya anak perawan sekarang codotnya pada naik Scoopy, codotnya pada naik Ninja, codot. Lah emang itu dia jadi codot sekarang mah bu. Makanya biar baik-baik, punya anak yang baik, yang pertama adalah cari bibit yang unggul, cari turunan yang baik. Yang kedua adalah cari tanah yang subur, cari lingkungan yang baik. Yang ketiga, kita pagar itu pohon mustahil. Dan yang keempat yang terpenting adalah pohonnya kita siram pagi sore kalau baru nanam mah. Ntar dapat 2 minggu kita oreain. Mustahil amat pohon kita tanam, kita urusin kagak cakep. Kalau pengen punya anak baik, yang pertama bibitnya harus bagus. Artinya bibit bagus, babanya kudu bagus. Sebab orang tua adalah cermin anaknya. Cermin, tahu cermin? Kaca. Orang tua cermin anak. Orang tua kaca anak. Kaca bisa dipakai ngaca, syaratnya 3. Kaca bisa dipakai ngaca, syaratnya 3. Guru, cermin, murid. Kaca bisa dipakai ngaca 3. 1, kacanya jangan kotor. Kalau kacanya kotor kagak bisa dipakai ngaca. Emaknya jangan suka pakai pakaian kagak bener di depan anak. Emaknya jangan suka ngomong gak baik di depan anak. Emaknya jangan suka ngomong lu gua bego di depan anak. Ntar aja lempengan anaknya ngomong kasar, diomelin, anak kasar banget ngomong. Lah emaknya ngomong begitu. Emaknya ngomongnya begitu, makanya kalau anaknya ngomong begitu jangan disalahin. Sebab anak mak kaset kosong, ahlan wa sahlan. Ya sehat ya. Sebab anak mabuk, anak mah kaset kosong. Tahu kaset kosong pak? Kaset kosong buat ngerekam dangdut, isinya dangdut. Kaset kosong buat ngerekam qosidah, isinya qosidah. Kaset kosong buat ngerekam ceramah, isinya ceramah. Anak mak bagaimana emak babanya?
ma babanya ngajarinya begitu. Jadi ma babanya ngomong kasar di depan anak, anak kasar. Ma babanya ngomong halus di depan anak, anak halus. Babanya jangan suka pakai celana pendek, jangan suka pakai ini pendek di depan anaknya. Ntar aja kalau anak pakai celana pendek, pakai lepis bolong-bolong, babanya ngomel. Lain babanya begitu. Anak mah kaset kosong, Bu. Waktu saya ke Tasik tahun 1990 saya ke Tasik. Kaget saya, Bu. Kenapa kaget? Nih bocah kayak begini waktu saya ke Tasik tahun 90 ngomong Sundanya bisa-bisa banget. Kaget saya. Saya bocah bisa amat ngomong Sunda itu. Kenapa bocah sana pinter ngomong Sunda? Rekamannya Sunda. Ngomong pergi saya tahun 2000 pergi ke Jawa. Anak kecil kayak begini ngomong Jawa, kata anak kecil, Pak De, saking puldi lah, bocah ngomong Jawa kecil-kecil. Saya kagak bisa aja bisa. Rekamannya Jawa. Tahun 2001 dikasih hadiah saya sama bapak saya ke Mekah. Di Mekah anak kecil ngomongnya Arab mulu. Sampai kata nenek-nenek nih, tong, apa Nyai? Di sini orang pada baca Quran mulu ya. Iya, di pasar dibaca Quran, di WC aja baca Quran, kadang-kadang jalan jangan berdua nih, baca Quran aja berdua. Saya kata Nyai bukannya baca Quran, emang ngomongnya begitu. Oh, watak kali baca Quran orang rono, rajin banget. Pulang saya tahun 2004 ke Betawi, anak kecil kayak begini ngomongnya begini, wah kampret lu, Masya Allah. Kaget saya bocah kecil bisa ngomong kampret, kenapa? Rekamannya kampret. Makanya baik-baik ngerekam anak mah, ngisi rekamannya baik-baik, isi tuh rekaman yang baik-baik sama anak. Terus kenapa? Kacanya jangan sampai kotor. Kalau kacanya cemong, ntar yang ngaca pada cemong. Kalau yang ngacanya pada hitam, ntar yang ngaca pada hitam. Jangan salin yang ngaca sebab kacanya memang kayak gitu. Jangan salin anak sebab emak babanya emang kasar, sebab baba mencermin. Itu yang pertama, syarat kaca bisa dipakai ngaca, syaratnya kacanya jangan kotor. Dua, kaca bisa dipakai ngaca, kacanya jangan pecah. Kalau kacanya pecah, ribet ngacanya. Emak baba bisa diikutin sama anaknya, syarat emak babanya jangan berkelahi mulu, jangan berantem mulu. Apalagi emak babanya ape misah, ape pecah, ape cerai, akhirnya anak korban bingung kemana gua ngikutin nih. Kenapa? Gara-gara emak babanya pecah, anak bingung. Terus gimana guru ya, orang laki saya mah sengke banget laki. Mengapa laki lu sengke guru? Udah katanya ditanya lakinya, emang apa sih lu berantem lu bini lu? Lagi guru bini saya cengeng banget, cengeng. Anak kopi mah kudu pahit. Kalau kopi udah kagak pahit bukan kopi namanya. Gula mah kudu manis. Kalau gula udah kagak manis bukan gula mah namanya. Kalau manis bukan di gula, itu mah di saya adanya. Lah ngapa? Saya ngomong. Kamu ngomong apa kek? Kalau manis, laki mah emang kudu egois. Kalau laki udah kagak egois bukan anak laki namanya. Wadon mah emang kudu cengeng. Kalau wadon udah kagak cengeng, udah bukan anak wadon namanya. Bukan berarti kopi harus lebih banyak dari gula. Yang penting adalah keseimbangan. Ketika kopinya segini, gulanya kudu sapa. Ketika airnya segini, kopinya kudu sapa. Ketika ada keseimbangan, enak rasanya. Sama rumah tangga juga, nggak kudu menang yang laki, nggak kudu menang yang perempuan. Yang penting ada keseimbangan. Kan kalau laki ya bisa ngeimbangan juga enak. Naik motor juga kalau dewek-dewek mau sekenceng apa terserah, mau miring kayak apa biluknya terserah. Kenapa dewek-dewek? Bujangan, dia mau tidur di masjid, dia mau tidur di pondok, dia mau tidur di beduk, terserah.
Gimana dewek kalau bisa kagak ngimbangin. Tapi kalau udah ada boncengan kudu ngimbangin. Yang belakang kudu ngimbangin, yang depan kudu ngimbangin yang belakang. Emang wadonan duduknya miring jangan kenceng-kenceng. Paling kalau kencengan dikit paha diemposin dulu wadon pelan-pelan. Dan yang belakang juga kudu bisa ngimbangin yang depan. Emang bisa, emang motor biluknya ke kiri, miringnya ke kiri. Emang motor biluk kanan, miringnya ke kanan. Emang udah ketahuan motor biluk kiri, ya ke kanan. Ya terbalik jatuh, bukan dewek-dewek, berdua kalau jatuh. Emang laki kagak ada kemampuan, emang laki ngojek doang, udah biar bisa ngimbangin bu, jangan minta TV teplek. TV apa namanya yang teplek-teplek apa sekarang? Udah iya flat, jim udah TV yang bekonde aja. Ngimbangin namanya. Anak wadon emang biasanya laki jam 1 pulang dagang, jam 8 jam 9 udah pulang dagang. Ini wadon bisa ngimbangin bukan enak. Lah abang udah pulang, iya neng, enggak udah pulang bang baru jam 9. Ah dagang ini payah banget. Payah gimana bang? Woi sepi, duitnya ada bang? Boro-boro neng, dagang sepi juga kagak ada. Nih wadon bisa ngimbangin begini ngomongnya. Ya bang, namanya hidup, masa aja mau musim panas mulu, ntar juga ada musim hujan. Jalanan masa aja mau naik mulu, ntar ada turunnya. Masa aja mau nganan mulu, ntar ada ngirinya. Dagang juga masa aja mau rame mulu, ntar ada sepinya. Masa aja mau untung mulu, ntar juga ada ruginya. Abang mah rezekinya banyak bang, cuma belum turun doang. Ini pala lagi kayak ditaruh batu es. Adem. Oh, recehan tuh yang nyisa diaur-aurin udah. Tuh namanya wadon bisa ngimbangin. Coba kalau dia kagak bisa ngimbangin bukannya berkelahi. Jam 9 lakinya udah pulang lu bang. Ah, kayak payah banget nih. Duitnya borok. Lu goblok apa jadi laki lu? Sebego banget. Jadi kagak mau. Ini gue nagang loh. Berkelahi jadi berdua. Nah kalau dia pecah kan korbannya ntar anak. Gue ngikut siapa ini? Itu namanya makanya nape pecah. Anak wadon namanya rumah tangga makan membangun. Namanya ngebangun mah ada tukang ada kenek. Anak laki jadi tukang, anak wadon jadi kenek. Tukang biasa nyuruh, kenek emang biasa disuruh. Wadonan kenek disuruh jangan marah. Kenek disuruh marah-marah mulu. Iya namanya juga kenek. Wajar kalau disuruh, kalau kenek ribut capek pak, tambahin keneknya. Ya, saya bilang doang. Saya mau bilangin kalau keneknya ribut capek mulu. Kata kenek begini, wah gue capek banget. Ambil air gua, adukan gua juga yang bawa. Ya udah kalau lu ribut capek gua tambahin ya kenek ya. Lah kan kerjaan mah berkurang, gaji kagak berkurang. Kenek udah 2, tambahin lagi kalau masih ribut capek 3. Kalau kenek masih ribut capek tambahin 4. Insya Allah kenek 4 menyingsot kenek. Iya ngimbangin. Rasulullah juga ngimbangin bininya kalau baju sobek dijahit dewe. Ya subsawahu ada sendalnya putus dijahit sendiri warna lau. Itu Rasulullah ngimbangin. Itu Rasul pimpinan dunia. Laki kita bu, RW bukan, RT bukan, sengkek mata kayaknya. Ampun dah. Bisa ngimbangin. Ntar rukun hidupnya. Jangan suka ngiri sama tukang. Enak banget tukang mah, kerjanya adem, nyuruh mulu, gajinya gedean. Kata kenek kan begitu ya. Enak banget jadi tukang mah, kerjanya adem, gajinya gedean, nyuruh mulu. Enak banget jadi anak laki, pergi pagi ngayap pulang malam, pergi lagi nonton bola pulang pagi. Ngayap lagi, pergi lagi. Anak ngambek kagak tahu, bini kagak punya kagak tahu, pulang kagak ada nasi, marah. Anak mau jadi anak laki. Di dunia doang kelihatannya enakan tukang, tapi ntar lempengan plesteran miring, lemperan masang keramik miring. Siapa yang dikeroin sama tuan rumah?
Kenek apa tukang? Kata Tonua, mana tukang? Tolol mot lo masa aja. Nang lu kagak lot ini. Kata Kenek nih sono sambil ngopi. Dome, iya Pak, omelin aja. Oh deh. Seneng banget rumahnya. Kemarin dia lu kata enakan tukang, tukang domelin aja surak lo. Kata perempuan enak banget jadi anak laki, pergi pagi pulang sore, lama-lama dikit ngayap lagi, pulang pagi lagi. Iya, di dunia mah enakan laki, tapi entar di akhirat lempengan anaknya kagak bisa sholat, lempengan anaknya nggak bisa baca Quran, lempengan bininya kagak ngerti head. Siapa yang ditanya sama Allah? Enggak bininya, enggak lakinya. Iya lakinya ditanya, bahkan nih bininya mah apa yang nuntut. Nih Allah nih laki saya nih emang tenggil banget laganya. Agak belum, lalu engkreng doang engkreng. Ini ngajarin sholat kagak, ngajarin wudhu kagak, marah doang bisanya. Ini laki lo. Oh makanya ngimbangin. Gula jangan kebanyakan, terjadi kolek kopi. Kopi jangan kebanyakan, terjadi pahit. Jangan juga kopi sindang, air stes, kopi stesi, air sedang-dang. Maka kata bapak saya kalau ada kopi bening, kata bapak saya, lah air mata apa kopi ini tongket. Makanya kudu ngimbangin, kalau ngimbangin mah enak semuanya. Makanya jangan sampai pecah tuh kaca. Kalau udah pecah ribet yang ngacanya, kasihan. Banyak banget anak-anak di jalanan korban, itu nggak punya matong ya, masih ada mata wal lagi bapak. Nggak jelas, kasihan. Di pondokan saya no setan diem biarin malu mau kemana kek, biarin bapak lu mau kemana kek, yang penting lu diem di pondok. Jangan sampai kalau lu keluar parah lagi, kan setan di pondok. Dua tuh, satu kacanya jangan sampai, jangan kotor. Dua kacanya jangan pecah. Tiga kaca bisa dipakai ngaca, kacanya jangan goyang. Kalau kacanya goyang mulu bagaimana? Bapak jangan pernah ribut bingung di depan anak. Kata bapaknya bagaimana tong ya, bapak bingung banget tong, karena motor tinggal 2 hari lagi bayar ini. Udah sebulan kemarin kagak bayar, kontrak udah 2 bulan gak bayar. Nah listrik udah bunyi mulu tokennya. Gimana tong ya? Kata anaknya, set bapak gue bingung banget bagaimana gua ini. Maka jangan suka bingung, biarin kita bingung di luar, yang penting di depan anak jangan kelihatan bingung. Sebab kalau kita udah ngeliatin anak di depan bingung ntar anaknya. Kata anaknya, gue bagaimana ini, bapak gue aja bingung bagaimana guanya. Maka itu yang terpenting, biarin kita mah di luar nangis, biarin kita mah di luar goyang, yang penting di depan anak jangan sekali-kali bingung. Tunjukkan biar kita itu tegar depan anak, agar kita bisa memberikan contoh sama si anak itu liutami makarimal akhlak. Ajarin anak kita, setelah itu pohon disiram, terus kita cari emaknya anak laki kalau misalnya pengen punya anak soleh. Dari waktu kumpul sama istrinya baca doanya, udah hafal banget itu mah doanya. Lo mah jadi seton ya, lecet kalau itu guru. Terus kalau dia mau keluar air sperma, baca doanya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikan turunan saya orang-orang yang soleh. Itu pada waktu keluar air sperma biar punya anak soleh. Saya hafal guru itu. Begitu mau keluar juga saya baca. Tahu begitu saya mau baca ya. Jadinya kemana tahu. Saya udah mau baca itu. Begitu saya baca ya. Mana? Udah mau baca. Apal banget itu guru saya. Cuma lempengan keluar udah hilang aja udah. Tuh anak, kasih makan yang baik. Jangan duit dari Arima, jangan. Duit dari presiden jangan dikasih anak. Ya cari duit yang boleh kerja sendiri. Jangan duit yang dari pemerintah, ribet. No, berapa banyak pesantren yang dikasih duit itu dari pemerintah, nganggur aja. Motor mah 4 tak ninjaknya, tapi isinya pakai bensin premium, ngebrebet. Bannya emang bagus, ban mah bagus, backlet. Ini soknya YSS. Nah hidup kita weh gitu.
kita ngedep. Ini gasnya gimana? Gasnya udah ada etona guru. Bannya udah bet-bet, tapi kok ngebrebet begini? Oh, bukan motor yang nggak bagus, bukan bannya yang nggak bagus, bukan gas yang nggak bagus, isinya nggak bagus. Oke, siapa? Ini bocah mah cakep, badannya sehat, tangannya kuat, matanya cakep, kupingnya cakep, tapi ngomongnya apa? Suruh sholat sembahyang susah banget. Empannya kali dari mana? Empannya tuh salah. Bibit mah bibit unggul, tanahnya tanah subur, tapi nyiramnya tuh pohon pakai sabun, air sabun nyiramnya. Got. Lama-lama, kuntet amat di pohon. Jangan salahin pohonnya yang kuntet, lu nyiramnya pakai air sabun. Mobil mah Odyssey, mobil mah Alphard tahun 2023, tapi iya belum keluar. Besok saya lagi nyari secondnya itu, nyari Alphard second yang tahun 2003. Cari bang, kalau ada bawa ke rumah yang secondnya. Tapi itu Alphard isinya pakai minyak tanah ya. Bukan mobilnya yang nggak bagus, bukan semuanya yang bagus, isinya yang nggak bagus. Ada anak orang yang baik, turunan baik, badannya sehat, tapi amang ngaji susah banget, amang nyanyi demen banget ah. Kalau mau ngaji mau nadang mulu, keluar rumah nadang, gerimis. Kalau mau ngaji, tapi kalau mau nonton orkes, kata anaknya, "Baba, hujan, Mbak." Kagak, ini motong tai angin, tai angin. Iya, lempengan orang kampung saya. Cuma aslinya dari sini emang. Ya aslinya orang sini. Iya, orang sini aslinya. Li utami makarimal ahlak. Begitu punan gede dikit, tunjang tuh pohon pakai bambu biar jelempeng. Terus tunjang, terus tunjang, terus tunjang. Kapan nunjangnya? Dari masih kecil. Jangan nungguin gede. Kalau udah gede tuh punan ditunjang, bukan punannya yang lempeng, tunjangannya yang patah. Ajarin tuh anak ngaji, selesai pondok, selesai SD, pondokin tuh anak. Jangan nungguin SMA. Kalau udah SMA dipondokin, babanya pulang, anak udah ngopi di rumah. Lah banyak banget gitu. Udah SMA baru dipondokin, ntar aja jam kubur serah terima, doain, bawa kantin ke kamar, ntar aja babanya pulang. Dalam juga telepon, "Yai, anak saya di rumah ini." Itu namanya bukan punanya yang lempeng, tunjangannya yang patah. Anak lulus SMA wadonan, kata mamanya begini, "Emang lu tuh begitu tong?" "Iya, lu begitu mondok." "Pada tuh kan contohnya ada." "Iya, yang babanya pulang ke rumah jadi ngopi di rumah." Lah ada, gue lagi kata-katanya datang ada. Iya, enggak mau orang sini asli. Itu makanya terus tunjang tuh anak pakai punan, didik tuh anak dari SD, lulus SD didik langsung pondokin. Jangan nungguin SMP. Anak lulus SMA wadonan disuruh pakai kerudung, kata mamanya, "Neng, boto, demplo, nenok, bontok, lu kan udah gede, lu mau wadonan pakai kerudung apa neng biar cakep?" Apa kata anaknya? "Idih, mak kayak ustazah aja." Jangan salin anak, jangan salin anak. Emaknya terlambat nunjang, salah sendiri. Jangan nyalain anak. Tapi apa yang terjadi? Kata mamanya, anak ngelawan mulu. Lah lu ngurus ini kagak apa, kagak lempengan anak ngelawan aja puyeng. Lu ngedidik nggak anak lu? Lu ngajarin anak lu nggak? Nunjang nggak? Lempengan anak ngelawan. Jangan kata anak sekarang emang susah banget diatur. Bukan anak sekarang doang, anak dulu lebih parah. Firaun anak lagi kapan? Firaun, saya mau tanya, Firaun anak lagi kapan emang? Ya anak dulu, apa sombongnya tuh anak, apa yang ngaku Tuhan? Lah anak sekarang biar kata Bandung dia nggak ngaku Tuhan. Anak sekarang mulu salahin. Anak sekarang, anak dulu parah lagi. Urus tupunan, disiram, dipupukin, dioreain, mustahil, nggak bagus. Urus tuh anak, pertama keluar ajanin,
kasih nama yang bagus. Bagai nama-nama yang bagus. Khairul asma ma'ubida au hamida, nama yang bagus, nama yang diawali dengan kata Ahmad au Abdul. Tapi jujur Bu, orang kampung sekarang udah alergi kalau namanya pakai Siti. Nah, sama siapa Neng? Aku nih mak, kasih nama mak. Yaudah Siti Khadijah. Dih emak pakai Siti. Kayak alergi, ada geli kalau pakai Siti. Lalu siapa tuh namanya? Orang lainnya bulan Juni sih mah udah Junianti. Iya Junianti. Orang sekarang Bu lebih mau ngikutin bulan Agustus, Agustina. Lalu laki Agustono. Orang sekarang tuh, orang sekarang. Saya bulan Februari Febrianti. Lalu laki Febrianto. Nah sekarang begitu. Lainnya bulan apa nih? Juni udah Junianti. Yang laki mah Junianto. Enggak mau orang sekarang mengikuti nama kiai. Apalagi kalau depannya udah pakai Siti, depannya udah pakai Ahmad, beli perasaan. Ya Allah ya Rabbi. Dia kagak tahu itu nama yang paling bagus adalah nama yang diawali dengan kata Ahmad. Nama kudu bagus guru. Di annahu du'aun, nama biar bagus karena nama itu ada doa. Dulu tahun berapa ada Ratu Ekstasi, namanya siapa perempuan? Jarima. Ya, ingat nggak? Ya, ada Ratu Ekstasi namanya Jarima. Oh jadi Ratu Ekstasi cocok sama namanya. Namanya Jarimatun, artinya dosa. Makanya dia bikin dosa mulu. Orang namanya Jarima. Ada dulu film Satria Baja Hitam, namanya siapa? Kotaro. Iyalah. Lah dulu Kotaro artinya hitam, cocok dia mah emang artinya hitam, maka disebutlah Satria Baja Hitam. Maka nama biar bagus. 40 orang manggil dia, 40 orang doain, namanya Syamsuddin, matahari agama. 40 manggil dia Syamsuddin, Syamsuddin. 40 orang doa, di situ ada wali ijabah. Guru, no di sana Syamsuddin nyolong burung mulu. Di sana Syamsuddin nyolong burung mulu, guru. Emang bagi saya panggilannya Ucok, pantas. Nama orang Syamsuddin panggil Ucok. Agak nyambung bagaimana menjadi doa. Nama Cakepat Komarudin panggilan Kuplek. Orang itu orang Betawi. Orang Betawi motong letter mulu. Sayyidatina Khadijah, ya potong Siti Khadijah. Sayyidatina Hawa, ya potong Siti Hawa. Sayyidatina Aisyah, ya potong Siti Aisyah. Orang Betawi namanya Haji Arsad, ya potong Haji Kesot. Ya emang rata-rata kalau biasa pengennya Haji Kesot ngapa ya? Orang Betawi mengerjaannya Kiai Haji Usman Parlang, ya potong Kiai Haji Usman Perak. No di Raubaya itu orang Malaysia namanya Kiai besar Kiai Haji Usman Parlak. Orang Betawi kagak mau ribet, ya potong akhirnya Kiai Haji Usman Perak. Nah nyambung, namanya cakep banget Abdullah, ya panggilnya Jidullah. Namanya biar bagus, biar jadi doa. Ahmad Soleh panggilannya Sokel. Bagaimana mau jadi doa? Namanya panggil biar jadi doa. Tuh, cakepin namanya, ajanin didik tuh. Mustahil itu anak kagak bener mah kalau diurusin. Lah sekarang ngurusin kagak, nyiram kagak, mupuk kagak, ngoreain kagak, mager kagak. Begitu dia nanem doang, dia tinggal aja. Dapat 2 bulan tuh pun bayam pun cabe kan kuntet. Apa ya kata? Oh, sepuna kuntet amat ini. Lu ngurusin kagak apa kagak, lempan pun jelek lu katain. Lu ngurusin enggak? Nyiram kagak apa kagak, punan jelek lu katain. Untung masih hidup. Anak nyuruh ngaji kagak apa kagak, lempan anak ngelawan ya kata anak ngelawan mulu. Lu ngurusin enggak? Lulus SD anak pondokin. Emang apa guru pondokin? Nih kita baca sejarah Bu. Nabi Musa begitu lahir kanyutin. Siti Maryam begitu lahir buang Masjidil Aqsa sama Nabi Zakaria. Nabi kita begitu lahir udah nggak punya bapak. Dapat 5 tahun nggak punya emak. Semua orang-orang sukses dari masih kecil nggak ada yang sama babanya. Kalau anak mau sukses, anak mau baik,
lulus SD pisahin, nanam pisang, gitu nanam pisang nih, ketinggian nih ketinggian. Ini nanam pisang nih, tapi keberatan dikit. Air putih mulu nih dari tadi. Tapi bagus sih air putih mah air yang murah, murni. Murah, murni. Nih kita nanam pohon pisang. Pohon pisang dapat 2 bulan, dapat 2 tahun beranak nih pohon pisang. Bagaimana caranya biar anak pisang bagus? Bagaimana caranya biar anak pisang baik? Gak ada cara lagi kecuali ini pisang dipetel, dipisahin dari biangannya. Kalau misalnya kagak dipisahin dari biangannya, kuntet nih anak pisang. Sekalinya kuntet, sekalinya berbuah, buahnya kayak kelingking. Emang udah pisang pulo, agak dipetel ya. Ya seger aja kecil, tapi lagi gede aja kagak seger. Anak kalau pengen hebat, anak dari masih kecil petel. Pisahin tuh anak dari masih kecil. Kalau anak kagak dipetel, kagak dipisahin, nih anak nih kuntet, kolokan banget sama babanya. Apa aja gegeroan. Mbak, Posito, kawin. Kawin sih gegeroan sama gua, lo emang kayak barang gua. Duitnya Mbak, kayaknya gegeroan. Sama Mbak, apalagi ono bini saya mau 4 bulan. Tapi dibini lu pakai gegeroan gua. Lah kan mantu bapak. Lah kalau misalnya orang nanya emang mertuanya zaman itu, bapak juga yang cakep mah. Kalau cakep, kalau jelek bapak juga yang jelek mah. Luar lagi. Enggak lama lagi, Mbak. Ono bini ayah mau beranak sesar. Terus ya gimana, Mbak ya? Udah apa emang anak bini-bini lo yang pakai lo bayar aja apa? Ya kan cucu bapak ono. Kita kalau ngapa-ngapa kan bapak yang disebut orang ngapa di mana-mana juga saya akan sama cucu daripada sama anak. Lah ngapa bapak begini nih? Keluar lagi itu. Nggak lama lagi, Mbak. Ono cucu bapak menyukur rambut nggak ada kambingnya. Emang lo gak beli kambing? Saya beli kambing kemarin masih kecil banget, belum cukup. Yaudah nanti aja akekah. Pak, kan kalau misalnya anak mau Pak nolongin yang akekain, emang bapak nggak mau disapat sama cucu bapak? Ya mau, ya udah paling apa? Luar. Wah ya apa ya kegeruan, badan gelomo, pikiran nih kuntet. Badan gede, pikirannya kuntet. Makanya punah nih kalau kagak dipisahin ya kuntet. Kalau kagak dipisahin bisa nggak guru? Nih kalau kagak dipisahin anak pisang bisa berbuah ntar kalau biangannya udah mati. Anak pisang nggak bakalan bisa buah kalau masih ada biangannya. Kapan anak pisang berbuah? Nungguin biangannya mati baru bisa berbuah. Kalau pengen anak berhasil nungguinnya babanya mati, mau? Hah? Jangan sampai anak berhasil nungguin babanya mati. Jangan sampai anak sukses nungguin babanya mati. Jangan sampai nungguin anak kaya nungguin babanya mati. Babanya mati aja kaya aja tuh bocah orang warisan. Kita mah pengennya babanya berbuah, anaknya berbuah. Lalu pengen anaknya berbuah, babanya berbuah, pisahin. Pondokin anak. Tahu gimana guru ya kalau saya pondokin, kalau saya pindahin ntar anak pisang saya layu. Terus terjadi layu mati guru. Terus saya nggak punya anak pisang lagi. Terus udah biarin jangan dipisahin, takut saya nggak punya anak pisang lagi. Oh gimana guru ya kalau saya pondokin anak saya, emang apa? Cara makannya gimana guru? Makanya di mulut, di kuping. Potong tolol jadi babak. Kayak anak pondok mikirin makan dari mana. Ntar bagaimana tidurnya guru? Merem. Oh bini lagi bunting 9, gimana emang tidurnya? Miring aja berat sebelah. Ya dakem kegencet. Ya celentang berat ya gimana tidurnya? Orang bunting 9 bulan. Merem. Makanya nanya tidurnya entah bagaimana, pisahin aja udah. Kalau kagak dipisahin terkuntet. Makanya kalau anak nih pun pisang baru dipindahin jangan ditengok dulu. Ntar nengoknya kalau dia muncul daun baru tengokin, baru girang tuh.
pun pisang baru dipindahin seminggu jadi tengokin. Ngat pun pisangnya kuning jeung ngerojok aja matanya. Anak mondok baru seminggu emaknya nengok. Anaknya kuat emaknya mewek nangis aja berdua. Gue depak-depakin lo, ribet banget rumahnya. Udah bilangin yang tengok dulu nengok mulu. Enggak sedikit orang yang mondok gagal gara-gara baru seminggu tengokin, enggak sedikit, banyak waktu itu. Kenapa? Karena baru tengokin, baru pondokin tengokin, baru banget dipindahin tuh pisang udah pada ditengokin, sedang layu-layunya. Kabayan pengen makan kiong. Kabayan pengen makan kiong, jalan dia ke sawah. Begitu di sawah ada jelat, ada kiong. Begitu dia mau turun takut. Kenapa dia takut? Dia main perasaan. Kenapa perasaan dia? Perasaan dia sawah dalam. Kenapa dia punya perasaan sawah dalam? Karena kelihatan langit. Namanya sawah di air, langit kelihatan. Dalam ini. Tapi pengen makan kiong, tapi mau turun takut. Kenapa takut? Karena perasaannya dia duluin. Perasaannya sawah dalam. Akhirnya pulang Kabayan, ambil pancing. Kiong dia pancingin. Yang tukang mancing mah kobakan dia pancing. Tukang mancing mah. Tukang santri ngomong tuh sama tukang jahit nggak nyambung. Tukang jahit ngomong tukang sayur nggak nyambung. Tukang sayur sama tukang sayur nyambung. Tukang pancing sama tukang pancing ngomongin pelampung ulang, ngomongin pelampung semalaman. Akhirnya kiong dia pancingin, setengah jam kagak dapet, sejam kagak dapet, sejam setengah nggak dapet. Begitu 2 jam temennya lewat, dijorokin sama temennya ke sawah. Begitu di sawah kata Bayan, oh katanya cetek gitu. Nah pertanyaannya adalah kapan Kabayan tahu kalau sawah itu cetek? Jawabannya semenjak Kabayan enggak make perasaan dan rasa. Sebab Kabayan dijorogin udah nggak main perasaan dan rasa. Di situ Kabayan tahu kalau sawah itu cetek. Banyak banget anak muda kagak berani kawin. Kenapa? Terlalu banyak perasaan dan pertimbangan. Jorogin yang begitu mah. Yang begitu mah jorogin aja. Seret. Kalau gua kawin bagaimana? Kalau gua punya anak bagaimana? Ya nggak kawin-kawin ya mampus juga. Jorogin begitu mah. Kalau mau monokin anak pakai perasaan, ntar makanya bagaimana? Ntar gimana ya? Kayak mampus juga nggak bakal monokin anak. Jorogin yang begitu mah anaknya. Oh gimana guru ya? Orang saya mah bukan antunan kiai guru. Terus ya percuma anak saya juga nggak bakalan jadi kiai, orang saya bukan kiai. Kan ada peribahasa guru, jeruk tidak jauh jatuh dari pohonnya. Hei, lu makan jeruk yang di depan lu tuh di mana punanya? Gue mau tanya sama lu, tuh punanya di Medan, jeruknya di sini. Tuh anggur di luar negeri, punanya di sini. Pisang tuh pisang pohon apu, pisang Ambon, adanya di Sukabumi, punanya di sini. Berapa banyak anak tukang macul jadi kiai? Berapa banyak anak tukang dagang jadi kiai? Berapa banyak anak tukang jadi kiai? Itu yang katanya kalau misalnya buah jeruk tidak jauh dari pohon, jatuh itu mah. Kalau pengen jauh mah petik, dipetik itu jeruk, masukin keranjang, taikin ke mobil, bawa ke Jakarta, jauh dari Medan. Kalau pengen punya anak jauh dari babanya, petik tuh anak, naikin ke mobil, bawa ke pesantren, bakalan jauh tuh anak dari babanya sifatnya. Kalau ngarepin jatuh, nggak bakalan jauh dari pohonan. Babanya melester, dia ngaduk. Lah begitu. Babanya jahit, dia motong bahan. Babanya nyopir, bocahnya ngenaikin, gandul. Kok bisa begitu? Jatuh mah nggak bakalan jauh. Sejauh-jauhnya jatuh nggak bakalan jauh. Tapi kalau pengen jauh, petik tuh jeruk, nyampe kemana juga jauh. Bapak saya bukan kiai, bapak saya tukang macul. Maka kalau saya mondok di Tasik ditawain, emang ada tukang sawah di Jakarta? Ada kiai saya penasaran, nginep ke rumah saya, pagi-pagi cerita sama saya, ketawa kali banget. Ngapa kiai? Kebayang saya nih, Nopal dari Tasik udah kebayang tidur di rumah si Nopal, malam-malam ada suara anjing guguk gitu. Tapi yang terjadi bukannya anjing, tapi apa kiai? Mbe. Makanya saya tawa
mulu dari kemarin. Ternyata Jakarta, ente mah Jakarta adanya di A. Iya sama Jakarta adanya di A, makanya di ujung banget Jakarta, di ujung adanya. Tapi bapak saya yakin, walaupun saya bukan turun kiai, anak gua gue petik anak gua jauh dari gua dari babanya. Kalau ngarepin jatuh nggak bakalan. Anak mah bahan pak, yang namanya bahan, punya bahan. Kita mau bikin apa tuh bahan? Kita mau bikin jas jadi jas, kita mau bikin koko jadi koko, kita mau bikin celana jadi celana. Anak kita mau jadiin apaan? Mau jadiin abri jadi abri, mau dijadiin dokter jadi dokter. Tapi saya nggak bisa nyuntik guru, lu sekolahan dokteran. Berapa banyak dokter babanya bukan dokter. Saya pengen saya jadi abri guru, tapi saya nggak bisa berenang. Lu sekolahin sono, sekolah abri. Saya pengen jadi polisi, lu sekolahin kepolisian. Saya pengen jadi kiai, lu sekolahin ke tempat jadi kiai. Saya punya bahan guru nih, mahal, semeternya 2 juta. Berapa meter? Ada 3 meter. Lu mau jadi apa itu? Saya mau bikin jas. Ya udah bikin. Saya nggak bisa jahit guru. Saya nggak bisa jahit. Kalau saya potong ntar pada meletot. Jangan potong lewek. Saya pengen anak saya bisa baca kitab kuning guru. Terus ya udah ajarin. Saya nggak bisa ngajarin gimana. Saya kalau barisin kitab nggak bisa. Anak saya Ahmad Johar Muktana umur 4 tahun barisin kitab kuning bisa banget. Coba barisin kitab. Ya kita coba barisin aja. Bukan ngeharkatin, barisin. Dan saya bilang anak saya Ahmad Johar Muktana umur 4 tahun udah pinter banget barisin kitab. Dia jajarin, dia barisin. Kalau saya pengen jadi kiai, anak saya guru, lu ajarin ngaji. Emang juga saya kalau bisa ngaji. Saya boro-boro baca kitab kuning, baca Quran juga saya belepetan. Tapi saya pengen anak saya bisa baca Quran, anak saya pengen baca kitab gundul. Lu anterin ke tempat dia bikin. Tuh bahan lu bawa ke tempat yang bisa bikin jas. Kemana? Tukang jahit. Bawa ke tukang jahit. Assalamualaikum mas, bikinin saya jas ya, kerahnya keras Shanghai. Terus atasnya di kantong 1, di kantong di atas 1, di bawah 2, bajunya ditutup pasnya kancingnya sama tangannya los. Oh ya pak, tapi mas bahan gua bahan mahal nih. Terus semeter 2 juta. Terus bahan gua bahan mahal, jangan lu potong-potong ya. Bahan gua bahan mahal masalahnya. Tapi bikin gua jas, tapi bahan gua bahan mahal, jangan lu potong-potong. Kan orang PA banget itu. PA banget PA. Tapi nyuruhnya lengkap tapi mesen. Kalau misalnya anak lu pengen bisa ngaji, lu anterin tuh anak lu ke tempat pengajian, jangan suruh jalan dewek. Anterin, emang kewajiban emak babanya ngajarin baca Quran. Anterin anak sampai ke rumah Ustadz, anak saya ajarin baca Qurannya ya, ajarin wudunya, ajarin sholatnya, jangan mesen. Tapi Pak Ustadz, anak saya mah kolokan, jangan diempos-empos ya, jangan dijewer-jewer ya Pak Ustadz ya, usap-usap aja, itu namanya bapak PA. Udah sampai tukang jahit mah terserah tukang jahit lagi, yang namanya bahan pengen dibikin jas mah kudu dicoret dulu. Habis dicoret dipotong, habis dipotong ditincet ke mesin jahit. Sekarang kalau dilus-lus doang kagak boleh dipotong, gimana mau jadi? Habis mesin jahitan bayar berapa duit mas jas? 800 Pak Haji. Mau celana enggak? Mau celana juta 200 Pak Haji. Bayar. Kok bayar kan bahan kita, kan yang pakai lu. Mantu kan jahit yang pakai. Kan yang pakai kita bayar. Pak Ustadz, saya nitipkan anak saya bacain Quran, ajarin baca kitab kuning Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz nggak banyak, cuma buat beli beras saja 10 karung sama daging 20 kilo, merokok dah 10 bungkus. Oh hei, itu ngajar ke Ustadz angkobang-kobahan. Senang mas senang. Ya Allah ya Rabbi, ada apa juga nggak pernah ngaji. Lah sekarang bagaimana mau prek ngaji, gimana nggak mau prek ngajar? Kata emaknya, lu nggak ngaji tong prek. Emang apa? Ustadznya pergi ngojek. Gimana sih Ustadz? Ustadz ngojek. Bukannya Ustadz gue, lu yang bagaimana? Anak titipin doang, bayar kagak apa kagak? Bagaimana Ustadz kagak pikiran? Ya mah tenang ngajar bininya no. Ngejek juga kelewatan mulu.
bapak taba bakas robi ketimbang bapak pataba bakas robi badoma bu bininya teriakan mang beras habis lewatan ngeja tapatata baca tong babi buta kelewatan ngeja orang pikir ngajak kelewatan bini nyaut bapak taba lamdo malu bawa lu kasih emang bahan kita. Ntar kan kalau anak baca Quran bisa baca Quran dapat pahala siapa? Nah babanya. Makanya bagi Ustaz jangan sampai alih profesi banyak banget bu. Ustaz belum tikar banyak. Ganti profesi dari sorban hijau menjadi jaket hijau. Iya jadi ngojek. Lah banyak banget gara-gara emak babanya kagak ada yang punya pikiran. Ustaz udah kayak lengkoas. Ustaz udah kayak daun salam Ustaz. Menyemur nyari daun salam mateng buang daun salam. Semur mateng daun salam dibuang. Mau ngesop nyari daun salam. Sop mateng daun salam dibuang. Mau apa aja bikin nasi uduk nyari daun salam. Nasi uduk mateng daun salam dibuang. Apa aja nyari Ustaz anak saya mau bawain duit anterin dia. Ya Ustaz anak saya kemarin bawa duit mau nikah anterin dia. Iya Ustaz anak saya kemarin nikah ono bininya dong 4 bulan doain dia. Iya Ustaz anak saya mantu saya kemarin 4 bulan udah beranak ono orang apa namanya prematur. Ya Ustaz doanya. Iya Ustaz cucu saya kemarin lahir ono menyukur rambut doain Ustaz ya. Iya apa aja Ustaz tapi lempeng dapat gusuran nggak manggil Ustaz. PA Ustaz udah kayak daun salam masih mendingan lengkuas bu sempet kegigit lengkuas mah mana antrian panjang banget mana begitu kita sampai depan semur tinggal 4 potong nah kecil-kecil banget lagi tuh semur ada yang gede sedikit serong aja gede emang potongan paling gedenya roknya makanya rada malu ada tembok makannya begitu kita geragot buset lengkuas. Ada nama yang kumasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.